Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana sih cara ngebuat game sederhana seperti ini? Simaklah video berikut ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam videonya, saya akan terlebih dahulu mengenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Hadi Saputra. Saya berasal dari sekolah SMK 1 Negeri Jakarta. Saya duduk di bangku kelas 10, jurusan saya Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi. Saya ditugaskan untuk membuat sebuah aplikasi sederhana dengan hanya menggunakan tiga bahasa, yaitu HTML, JS, dan CSS. Untuk membuat sebuah aplikasi, kalian membutuhkan sebuah aplikasi sederhana, aplikasi yang bisa membaca codingan kalian. Lanjut saja kalian ke browser kalian, lalu kalian download yang bernama VS Code atau Visual Studio Code. Sekian, kita lanjut di dalam video Visual Studio Code. Oke, setelah kalian sudah mendownload aplikasi Visual Code, tampilan awalnya akan seperti ini. Terdapat new file, open folder, dan connect to laptop kalian atau device kalian. Pertama, langsung saja kalian membuat file HTML dengan membuat di new file. Untuk membuat file HTML, kalian memerlukan nama file kalian .html agar Visual Code membaca bahwa kalian ingin membuat file HTML. Oke, kita lanjut. Untuk lebih jelasnya, ini saya sedang membuat karena saya sudah buat, jadi kita langsung saja. Saya sudah naruh codingan ini di GitHub saya. Nanti saya akan taruh link GitHub saya di deskripsi videonya. Oke, di sini terdapat file codingan HTML-nya. Saya akan jelaskan satu-satu. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai codingan ini. Pertama, terdapat title atau judul, jadi digunakan untuk judulnya di web kalian itu untuk judulnya kalian itu apa. Misalnya di sini saya menggunakan judul Snapdragon, lalu di bawahnya judul itu terdapat link rel, stylus, terus untuk menghubungkan file HTML kalian dengan CSS kalian. Di bawahnya ini tuh terdapat div ID dan container untuk membuat kelas dengan ID dan container. Untuk kanvasnya itu kanvas dem kanvas dengan tinggi dan lebar saya buat masing-masing 400. Di bawahnya itu juga terdapat div class play cache atau kunci untuk mengontrol ular snake-nya itu pada di HTML. Saya buat 14, bisa ke yaitu up, left, down, dan right. Masing-masing itu untuk ke atas atau ke kiri, bawah, dan akhirnya itu ke kanan. Untuk mengatur ke kanan kiri ularnya itu kegunaan untuk pushing. Pas up ARL klik biar bisa diklik di JavaScript-nya. Snake action. Chevron up itu buat kita bisa ularnya itu biar aktif gitu, biar bisa langsung interaktif dengan pencetatan kita di webnya. Terakhir terdapat script, tipenya itu JavaScript, yaitu saya membuat filenya itu dengan nama game.js atau
game titik JavaScript. Mungkin sekian penjelasan HTML, tidak terlalu banyak sih. HTML dan CSS itu nggak banyak, yang banyak itu adanya di JavaScriptnya. Sekian, terima kasih. Oke, kita lanjut di CSS-nya. Pertama, terdapat body dengan margin saya buat 0. Untuk menghilangkan margin default yang ada pada sebagian besar browser, saya buat jadi 0 biar dia mentok lah ke atas. Ini memastikan bahwa elemen pada halaman mulai dari tepi halaman tanpa ada ruang kosong di sekelilingnya. Lanjut ke dalam ininya. Kedua tuh game canvas. Tadi kan di sini kan tertulis kelasnya itu di aplikasi ininya itu game canvas kan. Nah, sekarang kita akan style game canvas ini di style CSS-nya. Kita buat white-nya 100%, height-nya itu 100 wifi, dan max width-nya itu 500 px, max height itu kita tulis 500 px, margin left-nya kita buat auto, dan margin right-nya itu kita buat auto juga. Gunanya buat apa? Saya akan menjelaskan satu-satu. Untuk menentukan elemen dengan kelas canvas yang tadi sudah saya jelaskan, width 100% ini untuk mengatur lebar kanvas menjadi 100% dari elemen induknya. Height 100 wifi mengatur tinggi kanvas, dia mengatur tinggi kanvas menjadi 100% dari lebar viewport, lebar jendela tampilan. Lalu max weight itu saya buat 500 px. Kenapa? Karena menetapkan lebar dan tinggi maksimum. Saya buat max height dan max weight dan max height itu saya buat 500 px karena menetapkan lebar dan tinggi maksimum kanvas masing-masing sebesar 500 pixel. Terakhir, margin left dan margin right auto, sama-sama auto, karena memastikan kanvas berada di tengah secara horizontal. Selanjutnya terdapat class case. Di HTML-nya sudah saya kasih kelas. Nah, ini kelas-kelasnya. Tinggal kita desain di CSS-nya. Di CSS-nya saya memiliki case-nya itu saya buat font family Lato sans serif ini buat tulisannya. Itu buat yang kiri kanan kan. Terus font family, terus text align center biar tulisannya itu ada di tengah. Width-nya saya buat 100, padding-nya saya buat 10 px, dan box sizing kita buat pakai border box. Height-nya kita buat 100 px dan margin-nya itu auto. Menentukan case-nya itu menentukan elemen dengan kelas case. Font family Lato dan menetapkan font untuk teks dalam elemen ini. Text align center menyelaraskan teks di dalam elemen ke tengah yang tadi sudah saya jelaskan. White-nya itu 100%. Mengatur lebar, dia gunanya itu untuk mengatur lebar elemen menjadi 100% dari elemen induknya, sama seperti white yang di kanvas. Paddingnya itu saya buat 10 px. Untuk box sizing saya untuk border box, height-nya saya tulis 200 px. Mengatur tinggi elemen dan margin-nya saya tulis auto. Memastikan elemen berada di tengah baik secara horizontal maupun vertikal. Selanjutnya ada kelas up. Nah, kelas up cuma bentar dikit aja sih. Saya membuat positionnya relatif dan topnya itu saya bikin pin 4 px.
min 4px nya ini agar menggeser elemen ke atas sejauh 4 pixel. Jadi buat menggeser ulernya itu menggunakan yang ini, saya buatnya jadi min 4px. Selanjutnya ada keyfront before. Saya buat border stylenya itu solid, border white-nya itu saya bikin 8px 0, kontennya itu saya kosongkan, displaynya itu inline block, dan height-nya itu saya buat 20px, white-nya 20px, serta top-nya itu min 10px. Positionnya relatif, transform-nya itu rotate dengan min 45 derajat untuk membentuk panah ke atas. Bentar, kita lanjut ke dalam yang keyfront down before. Jadi yang ini belum, before itu yang sebelumnya. Saya tulis transform rotate-nya itu dengan 135 derajat biar dia bisa transmisinya itu, serta top-nya itu saya buat jadi min 22px. Selanjutnya keyfront right, kan tadi kan down ini yang dia ke arah ke bawah, ulernya itu ke arah ke bawah, sedangkan yang sekarang nih right-nya itu saya ini ke arah ke kanan. Before keyfront, maksud saya ini di dua kelas yang disatuin, saya baru ingat. Keyfront sama downnya itu saya buat seperti ini, sedangkan keyfront untuk dan kanannya saya buat seperti ini. Transform rotate-nya saya buat 45 derajat, top-nya saya buat jadi min 18px, serta left-nya itu saya buat menjadi min 5px. Ini buat mengatur ularnya ya guys. Kan tadi kan ke bawah udah, ke kanan udah, sekarang ke kiri left. Transformnya itu saya buat rotate 225 derajat, topnya saya buat min 18px, dan left-nya itu 5px. Cuman membedakannya left di right-nya itu min 5, kalau di kanan kalau di kirinya itu kita buat jadi 5px plus 5px plus bukannya min. Oke. Dan terakhir yang ARR ini masih ada. Dan untuk kelas ARR saya buat cursor pointer. ARR ini kalau nggak salah buat tandain ulernya dah. Cursor pointer, white-nya itu 70px, height-nya itu 70px, text align-nya itu center, line height-nya itu 100px, background-nya itu gray atau saya buat abu-abu, color-nya itu putih, font size-nya itu 50px, border right-nya itu 10px, serta solid dengan warna putih. Border bottom itu biar ke arah ke bawah itu saya buat 10px serta solid dengan warna putih. Border left itu yang arah kiri saya buat 10px solid warna putih. Border topnya itu biar ke arah ke atas itu juga buat saya buat 10px solid dengan warna putih. Displaynya itu inline block, margin saya buat margin 5px, transisinya itu saya buat all dengan 5 second, saya jadi buat 5 detik linear. Jadi buat transisinya itu bebas sih saya, tapi di sini saya buatnya jadi 5 second linear. Cursor selectnya itu 0. Di sini ada kelas ARR nya yang aktif, cuman ditambahin background doang sih dibedainnya.
backgroundnya saya buat ke arah apa ini, warna abu tapi nggak terlalu abu. Game kontainernya untuk warna dari luarnya itu, displaynya itu flex directionnya itu column, backgroundnya itu saya buat RGBI 220 0,6 gitu guys. Untuk CSS nya mungkin segini aja. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa cek sendiri di GitHub saya sudah naruh di GitHub saya. Nanti link GitHub saya akan saya taruh di ini deskripsi. Sekian, kita lanjut ke JavaScript, pembahasan JavaScriptnya. Oke guys, untuk JavaScriptnya sendiri kita sudah buat file JavaScriptnya dengan menuliskan game.js kan tadi. Saya akan menjelaskan di bagian awal dan sampai setup saja. Sampai di pembuatan gamenya saya hanya akan menunjukkan codingannya saja. Saya akan mengetikkan codingan lalu nikmati dengan musiknya. Oke, untuk di awal itu terdapat yang namanya konstanta dan variabel awal. Saya menuliskannya. Untuk apa sih? Mendefinisikan sebuah objek snake yang mengatur permainan snake, dan juga mengembalikan objek snake dengan berbagai metode dan properti untuk mengelola permainan. Jadi di pertama itu di konstanta dan variabel awal itu terdapat var snake dan function. Di dalamnya itu kita tulis const. Hold me close till I get out. Initialnya itu kita buat 4, var fixed style itu true, lalu var interval id, terus ada var tile count-nya itu kita tulis 10, var grid size-nya itu kita buat 400 atau tile count, fonts initial player-nya itu kita buat x sama dengan mat titik for titik clone bagi 2 per y nya itu kita tulis max mat terus for tile count bagi 2, sama aja sih. Terus setelah itu ada var velocity, kita buat x dan y nya itu kita sama-sama 0. Untuk var player itu kita buat x nya itu initial player, dan y nya itu initial player titik y, x nya itu titik kali x, kalau ini initial kali y. var walls itu kita menggunakan var walls nya itu kita false, var void nya itu kita buat x nya itu 1, y nya itu 1, var trial nya itu kita kosongkan, var tile initial tile, var reward kita buat 0, var point nya itu kita buat 0, var points max nya itu kita buat 0, var action enum itu kita buat 0, dan lalu kita nolkan saja. Up nya itu kita buat 1, down nya itu buat 2, ke atas kita buat 1, ke bawahnya kita buat 2, left nya itu kita buat 3, dan right nya itu 4. Object freeze action enum, var last action itu actionnya itu enum titik non. Selanjutnya kita akan ngebahas fungsi setupnya. Setelah fungsi setup saya akan menunjukkan video codingannya saja untuk pembuatan objek gamenya ini, karena objek game yang bakalan banyak. Pertama itu di fungsi setup itu terdapat function setup.
mengambil elemen kanvas dengan ini, kita mengulis elemen kanvas dengan mendapatkan konteks 2D. Jadi dokumen get element by ID tadi game kanvas untuk menggambar di kanvas, mengambil fungsi reset dari game, dari objek game untuk mengatur ulang permainan objek game. Yang ini untuk mereset gamenya itu dan mengatur ulang permainannya. Jadi yang ini untuk ngebuat seolah menjadi 2D, dan yang ini saya buat game resetnya itu agar bisa di reset untuk fungsi setup dan konstanta awal seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya objek game silakan nikmati videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mungkin sebelum kita lanjut ke dalam pembuatan objek gamenya, saya akan spill terlebih dahulu beberapa yang akan kita buat, yaitu ada reset, mengatur ulang permainan dengan mereset posisi pemain, ekor, kecepatan, dan skor. Terus ada mengisi kanvas dengan warna abu-abu. Nanti kita akan warnakan kanvasnya dengan warna abu-abu. Setelah itu ada actionnya, itu menyediakan metode untuk mengubah arah gerakan ular dari atas, bawah, kiri, kanan berdasarkan aksi terakhir yang dilakukan untuk mencegah ular bergerak mundur. Nanti kita akan buat seperti itu. Dan terakhirnya itu ada random void atau menghasilkan posisi acak untuk buah. Maksudnya itu buah yang titik merah-merah itulah yang kita harus nyentuhnya itu nanti biar mendapatkan poin. Mungkin gambaran awalnya akan seperti itu. Terima kasih, selamat menikmati videonya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelasnya silahkan cek GitHub saya. Sekian, terima kasih.